Malam ini, saya akan mengajak teman-teman cigar lover semua untuk membahas produk keempat dari Drupadi Tabak, yaitu Drupadi Pancali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sigar-sigar lover yang ada di seluruh Indonesia. Dan salam hormat untuk master-master sigar yang selalu mantau video saya. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channel tempat kita belajar bareng tentang sigar. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, malam minggu ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas produk keempat dari produk Drupadi Tabak, yaitu Drupadi Pancali. Sama seperti Drupadi Yaknaseni, Drupadi Pancali ini juga produk turunannya dari Drupadi Kresna, teman-teman. Jadi produk eksperimen gilanya Koriko untuk membentuk atau memproduksi sigar, yaitu Drupadi Kresna dalam bentuk yang lebih berbeda, dalam bentuk yang lebih besar, teman-teman. Kalau kemarin Drupadi Yaknaseni itu adalah sersil, ini lebih gede lagi, ring gauge-nya gede, cuman panjangnya nggak panjang, ring gauge-nya yang gede. Nah, nanti kita akan ulas satu persatu dari packagingnya sampai ke bahan dan juga konstruksinya. Oke, kita bahas dari packaging dulu. Kalau dari packaging dia sama seperti Drupadi Yaknaseni. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial di Drupadi Yaknaseni dan Drupadi Pancali. Dia hanya di package ataupun hanya dibungkus dengan bungkus plastik. Tidak ada hal yang spesial, nggak ada bungkus kertas ataupun box kayu. Saya nggak tahu juga kenapa Drupadi Pancali dan Drupadi Yaknaseni itu tidak dibungkus dalam sebuah package khusus, padahal Drupadi Setyaki pun dia dibungkus dengan packaging ataupun dengan bungkus kertas atau box kertas. Nah, Drupadi Pancali dan Drupadi Yaknaseni ini cuma dibungkus dalam sebuah lapisan plastik, saya bilang bukan sebuah ya, tapi hanya dibungkus dengan plastik. Padahal bisa dikatakan ini juga sigar premiumnya Drupadi Tabak. Tapi nggak tahu ya, besok kita coba ngobrol dengan Koriko kenapa dia nggak di package dengan bagus. Pasti ada alasannya. Coba nanti kita ulik lagi ke Koriko ya. Ya jadi itu, untuk packaging memang dia nggak ada yang spesial. Cuman yang spesial adalah bentuknya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas ke bentuknya, saya kasih tahu dulu bahan-bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini sama seperti Drupadi Yaknaseni dan Drupadi Kresna. Bahan-bahan yang digunakan itu dari wrappernya, itu wrappernya menggunakan tembakau dari Nusa Tenggara. Fillernya itu mix menggunakan tembakau dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, teman-teman semua. Jadi bahan-bahan yang digunakan sama persis dengan bahan-bahan yang digunakan di Drupadi Kresna dan Drupadi Yaknaseni, cuman bentuknya aja yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas konstruksinya. Dari konstruksi, ini keren banget. Ya saya bilang Drupadi Kresna, Drupadi Yaknaseni, Drupadi Setyaki, bahkan sampai detik ini Drupadi Pancali, produk keempatnya ini, konstruksinya itu keren banget. Ya saya bilang Koriko memang nggak main-main untuk memproduksi sebuah produk ya. Dipilih dengan detail, dipilih dengan teliti bahan-bahan bakunya, bahkan sampai serat tembakaunya pun ini keren banget dan tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel di tembakaunya, di wrappernya, teman-teman. Ini salah satu bentuk ketelitian produsen untuk memproduksi satu batang sigar. Nggak ada serat-serat yang kotor, nggak ada serat-serat yang terpecah, crack ataupun pecah. Ini keren banget. Dan bodinya itu padat banget, teman-teman. Gulungannya tuh padat banget. Jadi bisa dibilang ini keren banget. Oh iya, kemarin saya belum menyebutkan harganya Drupadi Yaknaseni ya, teman-teman. Kalau nggak salah Drupadi Yaknaseni itu dijual dengan harga 190.000. Nah, untuk Drupadi Pancali ini dijual dengan harga 200.000. Dengan ukuran Grand Robusto, ini 200.000 itu murah banget hitungannya. Dan bahan-bahan yang premium ini murah banget. Untuk ring ataupun bandnya, teman-teman, ringnya itu sama persis dengan Drupadi Yaknaseni, di mana dia itu ada dua ring. Ring bagian atasnya itu adalah ring logo wayang Drupadinya dengan accent ukiran-ukiran emas, dan juga di bawahnya tuh ring untuk nama produknya. Itu Pancali, keren banget dengan tulisan aksen emas juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang istimewa adalah bentuk dan ukurannya, teman-teman. Ya kalau bentuk sih nggak istimewa, karena bentuknya sih sama seperti sigar-sigar pada umumnya. Shape-nya itu parejo, shape sigar yang sering digunakan di sigar-sigar Indonesia. Tapi yang istimewa adalah
Vitolanya teman-teman. Itu Grand Robusto. Nah, untuk panjangnya itu, tadi saya ukur 155 mm ataupun 15,5 cm. Dan ring gauge-nya ini nggak tanggung-tanggung Koriko buatnya ini. Ring gauge-nya tuh 54-55. Kalau data yang saya dapat di internet, di berbagai macam sumber, dia disebutkan bahwa ring gauge-nya 50. Tapi saya bilang ini bukan 50, karena 50 tuh ukuran ring gauge-nya Robusto. Dan saya bandingkan dengan ukuran Robusto ini lebih gede lagi. Bisa dikatakan ini sekitar 54-55. Ini gede banget teman-teman. Ya itu tadi untuk ukuran bodinya dengan wrapper color yang sama dengan Drupadi Kresna dan Drupadi Yaknaseni. Dia sudah masuk color wrappernya itu Maduro dengan coklat kepekatan. Seperti memang produk turunnya Drupadi Kresna itu semuanya menggunakan wrapper color Maduro. Jadi kelihatannya lebih nikmat. Sebelum kita cobain rasanya, seperti biasa kita kan treatment dulu supaya kita bisa merasakan aromanya dulu, supaya otak kita lebih beradaptasi dengan rasa sigar ini ya. Nah, sebelum kita treatment, kita akan potong dulu sigarnya. Sama kayak Drupadi Yaknaseni, saya juga akan menggunakan V-cutter, V-cut dengan metode silang. Karena kemarin saya coba drawnya lebih enak. Menurut saya sih drawnya lebih enak daripada straight cut. Mungkin karena dia di-cut dengan bentuk ke dalam, jadi drawnya lebih ringan daripada straight cut. Nah, saya juga belum pernah mencoba dengan punch, tapi saya besok coba yang punch. Katanya juga banyak rekomendasi yang bilang dengan metode cutting punch atau dibolongi itu drawnya lebih ringan lagi. Oke, kita akan potong dulu dia. Sudah kita potong seperti ini. Saya nggak mau dalam-dalam karena takut dia akan pecah nanti wrappernya, jadi cukup dipotong segini aja. Yang penting dia sudah ada sirkulasi udara yang bisa kita hisap. Sebelum kita burning, kita akan cium seperti biasa. Untuk aromanya, ini berbeda dengan Drupadi Yaknaseni. Ini aromanya, bahkan saya bisa bilang ini aromanya sama dengan Drupadi Kresna. Aroma sweety-nya, aroma manisnya, dan dengan ada sedikit aroma jasmine tea-nya juga, ini powerful banget aromanya. Sama persis dengan Drupadi Kresna. Beda dengan Drupadi Yaknaseni kemarin, dia wanginya sama, cuman tidak powerful, tidak strong wanginya. Jadi terasa lebih hambar aja wanginya. Tapi ini, Drupadi Pancali ini wanginya enak banget. Baru kita cium sedikit aja, udah kecium wanginya. Aroma-aroma sweet tea, aroma-aroma spicy juga ya, peppery gitu. Dan aroma woody juga, tapi woody-nya nggak kuat. Lebih kuat di sweet tea, cinnamon, terus ada jasmine tea juga. Ini enak banget, ini strong banget wanginya. Strong, seperti Drupadi Kresna. Nah, coba kita draw ya. Apakah drawnya untuk seukuran Grand Robusto ini lebih ringan, atau bahkan lebih berat? Kita coba. Ini draw oke banget. Untuk seukuran Grand Robusto ini oke. Terus untuk pre-light, rasa pertama kita sebelum kita draw, sebelum kita burning, ini ada sedikit bitter, ada sedikit pahit, sama sedikit sweety juga, manis-manis gitu, dengan aroma yang sangat manis. Menurut saya ini sama persis dengan Drupadi Kresna. Tapi nggak tahu nih ketika kita burning nanti apakah rasanya juga sama nantinya ya. Karena kalau dari pre-light ini sama persis pre-light-nya Drupadi Kresna dengan Drupadi Pancali ini sama persis. Kita coba burning dulu. Kita panasi dulu dan kita akan cium aroma asapnya ya. Aromanya juga sama persis dengan Drupadi Kresna sih. Nah ini nggak tahu nih kenapa Drupadi Yaknaseni kemarin itu aromanya nggak sewangi ini. Ini aromanya sweety banget, manis banget aromanya. Ada sedikit-sedikit aroma spicy juga, tapi nggak kuat. Tapi aroma sweety-nya enak banget. Jasmine tea dan juga aroma cinnamon-nya balance banget. Apakah rasanya juga akan senikmat Drupadi Kresna? Kita nggak tahu. Tapi kita coba, kita burning, kita puff, dan kita review bareng-bareng. Untuk kesan pertama, ini istimewa banget drawnya. Untuk seukuran Grand Robusto ini ringan banget. Kalau kemarin saya sering bilang tuh nggak ringan, nikmat, tapi ini ringan banget. Otomatis nikmat ya kalau ringan. Ini nggak nyangka saya. Saya kira ini drawnya bakal berat. Tapi ketika saya coba puffing tadi, ini ringan banget. Melebihi ekspektasi saya ini drawnya. Ini keren banget. Terus juga kalau di pre-light tadi sebelum di burning ada rasa bitter. Ketika saya bakar, itu malah bitternya nggak kuat teman-teman. Tapi lebih ke rasa woody, rasa kayu-kayuan gitu, dan juga ada sedikit rasa jasmine tea dan rasa sweety, dan juga jasmine tea dan cinnamonsnya, aroma
rasa jasmine tea dan cinnamonsnya itu blend, jadi lebih enak aja di mulut ketika kita puff, kita tahan sedikit asapnya di dalam tuh enak banget dan tetap istimewa. Saya bilang ini drumnya istimewa banget. Belum ada rasa spicy-nya yang strong di sini. Nah, yang saya sedikit bingung ini drumnya ringan. Cuman asap yang dihasilkan tuh nggak sepekat seperti asapnya di Drupadi Krishna ya. Atau mungkin karena pembakarannya, karena ini mungkin besar banget. Jadi sirkulasi udaranya yang masuk ke dalam bagian bodinya sigar ini jadi nggak terlalu maksimal. Dan juga jujur ketika masuk di mulut, ketika kita tahan di puff di mulut tuh terlalu besar dan mulut kita tuh jadi penuh banget kerasanya. Ketika beberapa kali hisapan sudah mulai muncul juga rasa creamy-nya. Ini ada rasa creamy-nya tipis banget, ada rasa creamy-nya gurih-gurih creamy gitu. Jadi menyeimbangkan rasa manis dan rasa jasmine tea dan rasa woody-nya, juga rasa cinnamons-nya ditambah dengan rasa creamy seperti rasa-rasa keju gitu, keju yang agak sedikit asin dia. Menurut saya ya, bahkan untuk kesan pertama, pre-like pertama ini lebih enak ini daripada Drupadi Krishna menurut saya ya. Menurut saya ini lebih enak ini daripada Drupadi Krishna. Perfect banget menurut saya untuk rasa pertamanya, komplit banget rasanya. Ada manis, ada creamy, terus ada rasa-rasa woody-nya juga, bitternya nggak terlalu kuat, ada rasa jasmine tea yang tipis dan rasa-rasa cinnamon yang tipis, jadi sedikit gurih-gurih gitu rasanya. Ini keren banget untuk pre-like pertama, ini keren banget. Draw-nya juga enak banget, walaupun memang asap yang dihasilkan nggak sepekat Drupadi Krishna, tapi itu nggak jadi masalah lah ya, nggak jadi masalah. Karena ketika kita hisap tuh, walaupun asapnya sedikit, rasanya sempurna banget di mulut kita tuh, nempel banget, keren banget. Dan ini juga sama seperti Drupadi Krishna dan Drupadi Yaknaseni dan Drupadi Setyaki juga, dia nggak nyegrak juga, asap yang dihasilkan nggak nyegrak di tenggorokan ketika nggak sengaja di-inhale. Ya itu tadi ya, kalau teman-teman nonton di video saya sebelumnya di Drupadi Yaknaseni, mungkin penjelasannya Koriko ingin memproduksi sebuah produk sigar yang familiar untuk para pengguna sigaret ya, ataupun orang-orang yang sering merokok. Karena ini ketika di-inhale masih oke-oke aja dengan ukuran sebesar ini, asap yang dihasilkan tuh sangat familiar banget menurut saya ya, sangat familiar banget untuk tenggorokan perokok. Sempurna banget menurut saya ini, feel pertama ataupun pre-like ataupun taste yang pertama dikeluarkan ini sempurna banget. Ketika kita jilat lidahnya lagi yang kena bagian headnya ini, ada rasa creamy, ada rasa sweety kayak buah-buahan gitu ya, ada rasa-rasa buah-buah cherry gitu, terus bercampur dengan rasa buah-buah jeruk yang agak sedikit sepet-sepet gitu, sama ada rasa jasmine tea juga, aroma jasmine tea dan aroma cinnamon juga ada rasa-rasa woody yang tipis, blend banget, semua rasanya tuh blend banget untuk satu batang sigar ini. Mungkin ini salah satu produk yang kayak aging dengan sempurna ya, mungkin ya, karena di Drupadi Krishna yang saya cobain kemarin tuh rasanya ya masih standar manis, ada rasa-rasa spicy juga, tapi ini perfect rasanya menurut saya. Dan pembakarannya juga lumayan udah mulai semakin bagus, semakin menurun, semakin bagus, asap yang dihasilkan juga semakin lumayan banyak gitu. Belum muncul rasa spicy, tapi agak sedikit hilang timbul rasa bitter pahitnya tuh, jadi nggak pahit yang mengganggu ya, tapi pahit yang cukup mengimbangi rasa-rasa yang ada ini. Di bagian ini kelihatan konstruksi abunya juga solid banget, membuktikan bahwa tembakaunya juga bagus banget ini yang dipilih. Makin ke bawah, draw-nya makin ringan, terus mulai muncul rasa spicy dan asin, ada sedikit asin-asin gurihnya gitu. Rasa bitternya udah mulai bener-bener pure hilang, terus rasa sweetness-nya, rasa sweety-nya tuh udah mulai sedikit menurun, jadi agak tidak mendominasi. Mulai muncul rasa spicy dan asin. Yang kerennya itu adalah karakter ataupun konstruksi rasanya itu tidak bold, tidak keras, tidak nyegrak, lebih ke mild, lebih ke ringan. Hampir semua produk-produknya Drupadi Krishna, turunannya Drupadi Krishna itu, yaitu Drupadi Pancali, Drupadi Yaknaseni, itu ringan-ringan semua, mild semua. Mungkin ya, ini mungkin. Besok kita cross check dan kita verifikasi ke Koriko apakah benar. Mungkin ini tembakau yang digunakan ataupun bahan baku yang digunakan, dia menggunakan bahan baku tembakau bagian volado ya, ataupun bagian paling bawah dari batang ataupun dari satu batang, yang dimana memang bagian volado itu terkenal dengan karakteristik rasanya yang ringan-ringan. Penjelasan sedikit, nanti saya akan juga bikin konten tentang penjelasan secara garis besar tentang cerutu dan tentang tembakau yang digunakan juga. Dari beberapa referensi yang saya dapat, ada 3 bagian di bagian batang sebuah tembakau itu. Pertama, bagian atas itu bisa disebut bagian ligero. Bagian ligero itu bagian paling atas yang langsung terkena paparan sinar matahari dan
matangnya lebih sempurna bisa dikatakan. Dan karakteristik rasanya biasa tuh lebih full, medium to full, lebih bold rasanya, lebih tebal rasanya juga. Dan juga di bagian kedua tuh ada bagian Seiko, yaitu bagian tengah-tengah, di bawahnya bagian Leggero. Daunnya agak lebih besar-besar dia. Daunnya agak lebih besar-besar, lebih lebar-lebar. Itu karakternya lebih medium, nggak terlalu bold, cuman sudah mulai mendekati full ya rasanya. Nah, bagian terakhir tuh bagian volado namanya, yaitu bagian yang mendekati tanah, paling sedikit terkena paparan sinar matahari, dan karakteristik rasanya tuh lebih ringan, lebih mild. Makanya kadang-kadang ada sigar-sigar yang menggunakan bahan baku, menggunakan tembakau yang bagian volado, dia ada sedikit rasa-rasa aroma earthy juga. Kadang-kadang seperti itu, karena dia lebih dekat dengan tanah, dan kadang-kadang juga menyerap aroma tanah itu lebih kuat daripada bagian Seiko dan bagian Leggero. Nah, mungkin ini di Drupadi Kresna dan turunannya tuh menggunakan bagian volado, jadi karakteristik rasanya lebih mild. Besok kita cross check ke Koriko langsung. Spice-nya tadi cuma muncul sebentar aja. Ketika saya hisap lagi, rasa sweetness-nya tuh makin kuat, rasa creamy-nya juga makin kuat, ada rasa nati. Muncul rasa kacang-kacangan di bagian ini. Di bagian ini muncul rasa kacang-kacangan. Bisa dikatakan di bagian pertengahan food ya. Pertengahan food itu ada sedikit rasa kacang-kacangan. Jadi gurih-gurih kayak gitu. Ada sedikit rasa manis dan creamy. Bitternya memang benar-benar hilang. Bitternya hilang. Pahitnya hilang. Ini drawnya mulai enak banget. Asapnya yang dihasilkan tuh juga lumayan pekat sudah. Sudah lumayan pekat. Mungkin karena semakin mendekati bagian body, pembakarannya semakin bagus ya. Jadinya asap yang dihasilkan juga semakin pekat gitu. Sudah 30 menit teman-teman saya mengkonsumsinya, dan juga sudah mulai masuk ke bagian food akhir. Di bagian food akhir ini drumnya udah mulai enak banget, dan juga burningnya udah maksimal banget, jadi menghasilkan asap yang sangat pekat. Menurut saya sudah sangat pekat, belum muncul rasa spicy yang kuat, tapi saya seneng karena jujur saya nggak terlalu suka dengan sigar-sigar dengan rasa spicy yang kuat. Rasa creamy, rasa sweety, terus rasa woody-nya itu ini masih balance banget di bagian ini. Belum ada rasa yang mendominasi. Jadi ketika kita puff, terus kita tahan beberapa detik asapnya di mulut itu, terus kita keluarkan, aftertaste-nya tuh balance banget, ngeblend banget jadi satu. Padahal bisa dikatakan bahan yang digunakan dari 3 produk yang Drupadi Tabak itu sama semua. Drupadi Kresna, Drupadi Yaknaseni, dan Drupadi Pancali itu sama semua. Cuman menurut saya Drupadi Pancali yang ini enak banget, rasanya balance banget, rasanya enak banget. Ya itu tadi yang saya bilang di video Drupadi Yaknaseni ya, karena mungkin proses agingnya yang berbeda, proses packagingnya juga berbeda, ataupun proses treatmentnya ketika produksi itu berbeda, itu juga bisa bikin rasanya juga berbeda teman-teman. Proses produksi itu kan kita nggak bisa menyamakan dengan satu sigar dan satu sigarnya yang lain gitu loh. Bisa jadi produksi satu sigar ini bisa menghasilkan rasa yang ini itu bisa jadi, walaupun bahannya sama. Saya bisa merekomendasiin teman-teman yang mau sigar, yang baru beralih dari rokok. Sebenarnya kalau dikatakan, saya bisa bilang sih saya rekomendasiin semua. Bahkan dari beberapa produk dari awal saya review, dari Taru Martani, Robusto Long Filler, Dos Hermanos, terus saya mulai masuk ke Lauk Daun dan Lockdown, My Lockdown, hingga sampai produk yang Drupadi itu saya rekomendasiin semua. Cuman saya akan merekomendasikan beberapa produk-produk yang nantinya setelah video ini nanti selesai, saya akan bikin list beberapa produk yang bisa teman-teman cobain nantinya sesuai rekomendasi saya. Dan juga nanti ada beberapa produk yang murah yang bisa saya rekomendasikan juga buat teman-teman semua gitu. Sudah 1 jam saya mengkonsumsinya, nggak kerasa 1 jam, bener-bener nggak kerasa 1 jam, karena ini nikmat banget. Dari drawnya nikmat banget, rasanya nikmat banget, jadi nggak kerasa kalau kita akan konsumsi dalam 1 jam gitu loh. Nah, di 1 jam ini, di posisi ini, sayangnya ada sedikit crack di bagian wrappernya. Ini tuh. Tapi nggak jadi masalah sih, masih enak aja. Nah, di bagian ini drawnya udah mulai perfect menurut saya. Pembakaran juga udah mulai perfect, udah mulai maksimal. Asap yang dihasilkan udah mulai pekat banget. Jadi taste-nya semakin bold rasanya. Cuman masih mild rasanya, itu masih ringan banget ketika nggak sengaja ke inhale. Taste-nya masih balance, taste-nya masih stabil, masih konsisten dengan rasa perpaduan rasa manis, gurih, asin, creamy, dan juga ada rasa-rasa woody-nya. Cuman belum ada rasa spicy-nya juga. Ada sih, cuman nggak kuat. Spicy-nya nggak kuat. Ketutupan dengan rasa-rasa yang
saya sebutkan tadi. Di bagian ini juga muncul rasa-rasa sepet gitu ya, rasa-rasa sepet, rasa-rasa jeruk-jeruk gitu, kulit-kulit jeruk gitu. Cracknya makin parah teman-teman. Apa itu crack? Kalau dari pemahaman saya sih, crack itu adalah proses di mana wrapper ataupun bindernya pecah, yang membuat pembungkusnya tuh jadinya terurai jadinya. Itu bisa terjadi karena serutunya kering ataupun karena kita menyimpannya itu tidak baik. Bisa jadi juga itu yang menyebabkan akhirnya satu batang sigar ini jadi kering. Karena untuk menyimpan satu batang sigar itu, kelembapan udara itu penting banget. Karena untuk menjaga agar dia tidak crack, agar dia tidak pecah teman-teman. Kelembapan udaranya itu yang paling bagus adalah tingkatan antara 70 sampai 75. Ini nggak mempengaruhi rasa sebenarnya. Menurut saya nggak mempengaruhi rasa. Cuman jadinya akan membuat pembungkusnya jadi terurai semua jadinya. Enak banget. Cuman ya itu tadi, karena ini ukurannya besar, jadi perlu waktu yang lama untuk kita mengkonsumsinya. Walaupun memang nggak kerasa lama, tapi sampai detik ini, sampai saat ini pun ini baru masuk ke bagian pertengahan body. Jadi cukup lama. Jadi buat teman-teman yang nggak punya waktu yang luang, ya bisa ganti sigar dengan Drupadi Kresna ataupun dengan sigar-sigar ukuran Robusto ataupun ukuran Corona gitu. Tapi kalau teman-teman punya waktu luang yang lebih atau bisa bekerja sambil ngerokok ataupun bekerja sambil ada asap, ini oke banget. Ini bisa menemani waktu-waktu teman bekerja, saat teman-teman bikin tugas kuliah kah, atau bisa ketika work from home ataupun bekerja di kantor yang boleh ngerokok. Ini enak nih buat kita sigar sambil kerja. Ini juga cocok untuk nemenin waktu ketika kita ngopi, ketika kita nyantai di warung kopi ataupun coffee shop atau di cafe atau di resto bersama keluarga. Ini enak banget. Nah, pairingnya nih, saya rekomendasi pairingnya. Ini cocok banget dengan kopi Robusta menurut saya. Kopi Robusta nih oke banget. 1 jam 30 menit saya sudah mengkonsumsinya. Sudah mulai masuk ke bagian body akhir, mulai mau masuk ke bagian headnya. Di bagian ini sweetness-nya ataupun manisnya mulai sedikit menurun teman-teman cigar lover. Mulai muncul kembali rasa bitternya dikit-dikit sama spicy-nya yang muncul pelan-pelan gitu. Muncul tipis-tipis spicy dan bitter. Rasa yang lain masih standar, cuman manisnya yang agak sedikit menurun. Dan juga rasa woody-nya juga mulai strong, mengiringi rasa spicy dan bitternya mulai muncul. Woody-nya strong, rasa woody-nya, rasa kayu-kayu itu strong. Oke teman-teman cigar lover, sayang sekali di 1 jam 45 menit cracknya makin parah, wrappernya terurai, akhirnya ya jadi seperti ini. Jadi kacau dia. Di bagian, mulai masuk ke bagian head pertengahan dia terurai, jadi sayang sekali sih. Tapi overall masuk ke bagian head body akhir rasanya balik lagi ke bitter dan ada muncul rasa spicy yang mendominasi. Jadi dua rasa yang mendominasi di akhir itu spicy dan bitter. Nggak apa-apa, jadi komplit, rasanya komplit banget, ditutup dengan rasa bitter dan spicy. Oke, seperti biasa saya akan mengulas atau menyimpulkan kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan pertamanya adalah dari beberapa sigar yang saya coba, saya akan notice ataupun saya akan tetap garis bawahi draw-nya. Drupadi Pancala ini dengan ukuran Robusto dengan ring gauge 54-55 dan panjang 155 mm, ini draw-nya enak banget. Draw-nya oke banget. Draw-nya nikmat banget untuk ukuran Grand Robusto ya. Walaupun memang pembakarannya di awal di bagian head atau di bagian foot awal itu pembakarannya agak kurang maksimal, jadi asap yang dihasilkan sedikit. Tapi ketika mulai masuk ke bagian foot tengah, masuk ke bagian body, burningnya oke banget. Burningnya maksimal. Jadi menghasilkan asap yang juga maksimal. Taste-nya pun juga akhirnya maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, taste adalah rasanya. Dari awal dimunculkan rasa bitter yang tipis, kemudian disusul dengan rasa sweetness, dan ada rasa creamy-nya, ada rasa nutty-nya, ada rasa woody-nya, dan ada rasa gurihnya. Perjalanan rasanya enak banget tuh. Dari 1/3 sampai 2/3, dari foot sampai ke body, rasa itu kolaborasi yang sangat bagus. Rasa-rasa antara sweetness, antara creamy, antara nutty, woody, dan gurih itu blend banget di mulut. Dan ketika di exhale muncul aroma jasmine tea, aroma-aroma earthy, juga ada sedikit aroma cinnamons, dan juga aroma-aroma yang sangat manis gitu loh. Jadi untuk rasa aroma ini oke banget, jos banget menurut saya sih. Terus untuk kekurangannya, ya kalau untuk kekurangan sih cuman gara-gara ukuran aja sih. Ukurannya yang ring gauge yang terlalu besar, jadi agak sedikit nggak nyaman di mulut ketika kita puffing ya. Ketika kita puff, mulut kita tuh harus dibuka dengan lebar karena ukurannya gede banget, 55 ring gauge-nya. Itu aja sih kekurangannya, nggak jadi masalah. Kalau untuk masalah waktu nggak jadi masalah ya, nggak jadi kekurangan karena kita nikmatin. Karena ada juga kadang-kadang sigar yang konsumsi waktunya cepat pun
kita nggak bisa nikmatin gitu loh. Nah ini untuk konsumsi waktu yang cukup lama tapi kita bisa nikmati. Balik lagi, itu penilaian subjektif dari saya. Teman-teman mungkin punya penilaian lain, monggo silakan tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng. Buat teman-teman yang sudah pernah nyobain Drupadi Pancali ya, bisa komen di kolom komentar teman-teman punya experience apa ataupun pengalaman apa dengan rasanya Drupadi Pancali ya. Oke, untuk poin, saya kasih 7,5. Lebih tinggi dikit daripada Drupadi Yaknaseni, karena jujur untuk rasa ini menang, ini juaranya untuk rasa dan draw dibanding dengan Drupadi Yaknaseni. Tapi kalau dibanding Drupadi Kresna masih oke Drupadi Kresna teman-teman. Subjektif ya teman-teman, ingat sekali lagi subjektif dan subjektif. Teman-teman punya penilaian lain. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga Sigar Lover, Master Sigar yang sudah menonton. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa juga like dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa belajar Sigar bareng dengan kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya saya semakin semangat untuk bikin video, semangat terus untuk bikin konten supaya konten saya semakin banyak dan teman-teman juga bisa dapat informasi tentang Sigar dari siapapun, bukan dari saya aja. Nanti mungkin bisa dari Koriko, bisa dari siapapun penggiat Sigar lainnya yang nanti bisa collab sama saya, ngobrol bareng sama saya. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum 18 tahun, skip dulu videonya. Khusus untuk 18 tahun ke atas, teman-teman Sigar Lover yang sudah 18 tahun ke atas dan teman-teman yang punya ketertarikan di seputar tembakau. Jadi teman-teman yang nggak punya ketertarikan di seputar tembakau atau yang tidak tertarik dengan rokok atau sigar, silahkan skip video ini. Nggak apa-apa. Oke, sekali lagi juga saya ingatkan teman-teman tetap dukung produk lokal, tetap beli produk lokal supaya produk lokal semakin mendunia, semakin dikenal banyak orang dan semakin sukses, banyak yang sukses produk lokal. Semakin go internasional lah ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Selamat berakhir pekan semua teman-teman. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.